Waladhdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan para pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Allah berikan kesabaran. Dan sakit yang kita rasa, sakit yang sedang dirasa, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa. Sakit yang sedang dirasa mudah-mudahan sebagai jalan untuk diangkat harkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para habaib Dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, wajib kita muliakan. Juga segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru di mana saja berada. Semoga guru-guru kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, kesehatan wal afiyah. Para santri semoga diberikan kesabaran dan diberikan ilmu yang manfaat untuk meneruskan perjuangan para alimil ulama dan dijadikan ulama al-amilin yang selalu lillahi ta'ala li'ilai kalimatillah. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja antum berada, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan di dalam batin kita, mengangkat penyakit yang zahir, yang batin kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala macam kesulitan kita, mengkabulkan setiap hajat kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh, anak-anak yang salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah DPM kita bertemu kembali di program Panji Duha kajian fikih ibadah. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita bahas adalah sesuatu yang sudah kita ketahui dan sesuatu yang sudah kita amalkan, namun tentunya tidak akan mengurangi fadilah tolab, dan mudah-mudahan yang paling penting diantaranya kita mendapatkan berkah. Itu yang mahal ya, yang sering diingatkan kepada kita. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Harta yang berkah berarti harta itu membawa kita kepada kebaikan ya.
Usia yang berkah berarti usia tersebut mengantarkan kita kepada kebaikan. Yang nanti apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan semuanya hanya sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ridho dari Allah, sebagai wasilah untuk menambah-nambah bekal amal kita menuju kehidupan yang kekal, menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan jangan kita lupa ada kehidupan kekal ini, karena kita sering lupa. Kita sering lupa ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yang pasti kita akan masuk di kehidupan itu. Di fase terakhir dari fase-fase kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Selamat dan tidaknya kita di akhirat saat ini, sejauh mana kita berikhtiar untuk hal tersebut. Maka di antara hikmah kalau kita menghadiri acara haul para aulia, di antara hikmah kalau kita membaca manaqib para sholihin, di antaranya adalah kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan mereka, orang-orang yang ternyata mendapatkan husnul khotimah. Bahkan di antara mereka sekalipun setelah tiada puluhan tahun yang lalu, bahkan sampai ratusan tahun yang lalu, hingga saat ini masih bisa dijadikan ibrah, hingga saat ini masih memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Di antara hikmah kita menyaksikan, menghadiri acara haul para sholihin, para aulia, bagaimana mereka sudah menggunakan waktu yang mereka miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang 40 tahun usianya, di antara mereka ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun usianya. Namun nampak begitu banyak keberkahan yang mereka miliki. Malam diisi dengan penuh ibadah, pagi, siang, sore, belum lagi dalam bab syiar dan dakwahnya, dalam bab tolabnya, dalam bab zikirnya, dalam bab munajatnya. Masya Allah, itu tertulis semua dalam manaqib mereka. Dan perjuangan yang dahsyat, perjuangan yang luar biasa menghasilkan sebuah husnul khotimah. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan untuk kehidupan yang kekal, untuk kehidupan yang abadi, mereka mengurangi waktu tidur mereka untuk munajat, untuk zikir, untuk ibadah. Mereka mengurangi waktu urusan-urusan mereka yang berhubungan dengan dunia, bahkan mereka tidak menghiraukannya, karena dunia mal'un. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi hikmah ketika kita mendengar bagaimana perjalanan hidup mereka, manaqib mereka, insya Allah akan memasuk ke dalam sanubari kita, yang insya Allah akan membuat kita bisa introspeksi diri menjadi insan yang lebih baik lagi. Jadi jangan diikuti orang-orang yang mengatakan itu adalah hal-hal yang tidak berdasar. Itu perlu dengan kajian yang cukup. Tapi mudah-mudahan kita yang sering hadir acara-acara tersebut, insya Allah pasti kita merasakan. Itulah contoh. Jadi mereka, kalau kita baca manaqibnya, itulah contoh orang-orang yang udah berhasil. Itulah contoh manusia-manusia yang sudah sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita mendapat husnul khotimah. Kesuksesan yang sebenarnya bukannya mencapai punya impian rumah mewah, mobil megah, kendaraan wah.
Tapi kesuksesan yang hakiki yang sebenarnya adalah dalam kehidupan ini, ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini dengan keadaan husnul khotimah, Allah ridho sama kita. Karena ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang abadi menanti ada di depan mata kita, yaitu kehidupan yang akhirat. Yang kalau kita udah masuk di kehidupan akhirat, gak bisa kita balik lagi. Berapa banyak itu diibaratkan, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang yang udah gak ada, orang-orang yang udah meninggal dunia, orang-orang yang udah mati. Mereka pengen hidup untuk bersedekah, mensedekahkan harta mereka. Makanya buat yang punya harta jangan lupa sedekah. Ada masa nanti pasti akan menyesal kalau misalnya itu harta didiemin, ditumpuk-tumpuk, tidak untuk menjadi wasilah dapat ridho Allah. Mereka yang udah gak ada pengen dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bersujud. Maka kita yang masih punya kesempatan sujud, jangan lupa sujud. Mereka ingin berzikir, pengen dihidupkan kembali, ingin menyebut nama Allah, ingin bertasbih, ingin bertahmid, ingin bertahlil. Maka buat kita yang masih bisa melakukan itu, jangan lupa zikir, jangan lupa tasbih, jangan lupa tahmid, jangan lupa takbir, jangan lupa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada masa, ada waktu di mana kita nggak bisa lagi sholat. Ada masa, ada waktu kita nggak bisa lagi zikir. Ada masa, ada waktu kita tidak bisa lagi ngangkat tangan munajat, minta mohon kepada Allah. Kapan? Bila waktu telah tiba, bila ajal telah menghampiri kita. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita muhasabah diri. Mari sama-sama kita introspeksi dan memperbaiki diri dengan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kualitas takwa kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada masa kita udah gak bisa melakukan semua itu ya. Mungkin udah banyak ada saudara-saudara kita, mungkin orang-orang terdekat kita, mereka udah gak bisa lagi. Yang dulu ngaji bareng kita, yang dulu sholat berjamaah bareng kita, yang dulu kalau berangkat pengajian bareng sama kita, yang dulu kalau makan bareng juga sama kita. Tapi ternyata mereka sudah kemana? Hum min ahlil barzah, sebagian dari kerabat kita, sebagian dari saudara kita, sebagian daripada orang-orang yang mungkin kita cintai, mereka sudah menjadi penghuni barzah. Mereka sudah menjadi penghuni kubur. Mereka tidak bisa lagi melakukan sholat, tidak bisa lagi berzikir, tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa beramal soleh. Alhamdulillah kita masih ada kesempatan, maka mudah-mudahan kesempatan ini bisa sama-sama kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai wujud syukur yang hakiki ya, menjadikan semua yang kita miliki, entah harta, entah kekuatan, entah tenaga, ataupun yang lainnya, hanya sebagai wasilah perantara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kembali kepada makna barokah, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Allahumma, mudah-mudahan kita diberikan taufik, kita diberikan hidayah, kekuatan untuk melakukan itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayyib insanallah wa DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan ya, ini melanjutkan. Nah, tadi sebagai pembuka, mudah-mudahan motivasi khususnya buat diri sendiri ya. Motivasi khususnya buat diri sendiri, bukan buat antum, bukan buat para pendengar yang hadir. Ya, tapi yang paling utama adalah yang ngomong ya. Yang paling utama adalah yang ngomong. Mudah-mudahan jadi motivasi diri sendiri untuk semakin lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayyib insanallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan sedikit pembahasan yang lalu, kita melanjutkan sedikit pembahasan kita yang kemarin, masih dalam pasal perkara-perkara yang membatalkan sholat ya, termasuk kemarin yang terakhir, niat memutus sholat itu batal ya.
dengan adanya niat memutus sholat atau ragu dalam memutus sholat. Contohnya gimana kalau ragu? Kemarin sudah dicontohkan, batalin jangan ya. Karena mungkin ada suatu hal. Kalau kemarin saya contohkan ada paket. Lagi sholat, ya mau sholat wajib, mau sholat sunnah, sama aja. Ya. Pas lagi sholat ada tukang paket. Lah kita lagi sholat ini. Mungkin sholat duha sekarang, atau mungkin sholat yang lainnya. Ibu-ibu di rumah lagi pada sholat. Pas lagi sholat ada tukang paket datang, paket. Lalu dalam hati ibu yang sedang sholat, aduh ada tukang paket, COD lagi, bayar di tempat, batalin tongnya, iya teh, aduh. Kalau misalnya dituntaskan sholatnya, masih apa ditungguin apakah tidak? Gimana? Maka dengan dalam hati ada tergerak, batalin apa jangan ya sholatnya, apa tuntaskan aja, maka itu udah batal sholatnya. Ya, dengan tergerak dalam hati, batalin entong, maka batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Bahkan termasuk juga yang membatalkan sholat adalah tatwilu ruknil qasir, memperpanjang rukun qasir. Tahu rukun qasir? Rukun qasir itu seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Itu rukun qasir, rukun pendek. Apa maksudnya rukun pendek? Rukun pendek itu tidak boleh berlama-lama, kecuali nanti dalam kunut, ya, dalam ruku i'tidal terakhir. Ya, dalam i'tidal terakhir. Rukun qasir itu ada dua ya. Nah, rukun qasir itu rukun yang dianggap rukun pendek atau yang disebut rukun pendek, yang mana enggak boleh berlama-lama di situ ada dua, yaitu posisi i'tidal dan juga posisi duduk di antara dua sujud. Cukup membaca zikir yang udah ada. Kalau misalnya lagi i'tidal berarti Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau misalnya duduk di antara dua sujud berarti apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan jangan lupa yang tidak kalah penting dalam bacaan tersebut, pahami maknanya, pahami artinya. Itu doa dahsyat, minta ampun, minta rahmat, minta banyak hal, minta sehat, minta afiah, minta hidayah. Maka pahami artinya, dan dalam mengucapkan jangan hanya cuman di bibir, tapi juga ketika kita menyebut Rabbighfirli, betul-betul kita minta ampun, bukan cuman ari mengucapkan kalimat Rabbighfirli ari pikiran kosong, maka tidak ada asarnya nanti. Sama dalam bab-bab yang lain, tidak ada asarnya, tidak ada sirnya, tidak ada kualitasnya, ya, tidak ada kualitasnya, tidak ada nur yang akan memenuhi hati kita. Karena setiap zikir itu akan memiliki nur, bukan Nuruddin. Setiap zikir itu memiliki sir, memiliki pengaruh, asar. Setiap zikir memiliki asar, memiliki pengaruh, yang mana pengaruh itu pengaruh yang akan kembali kepada diri kita. Pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, ya. Dan pengaruh itu, dampak yang terkandung di dalam zikir tidaklah bisa didapatkan dengan maksimal kecuali bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati dalam zikir. Makanya tingkatan zikir itu ada 4. Kalau kita ngaji bab zikir nanti itu ya, panjang bisa-bisa. Tingkatan bab zikir itu ada 4. Intinya adalah berusahalah kita menjadi tingkatan yang ketiga, hingga akhirnya nanti menuju tingkatan yang keempat yang luar biasa, ya, tingkatan Masya Allah, para aulia. Tidak menyebut lafaz Allah kecuali hati bergetar. Tidak mengucapkan lafaz la ilaha illallah kecuali akan banyak nur,
asar, pengaruh yang masuk ke dalam sanubari kita. Masya Allah. Sebagai pembersih, sebagai obat dari berbagai macam penyakit-penyakit rohani. Dahsyat itu sebetulnya. Cuman kita ngucapin la ilaha illallah biasa aja. Kenapa? Kita belum betul-betul memaksimalkan dalam makna zikir tersebut. Menyatu padukan lisan dan hati. Ketika kita sudah menyatukan lisan dan hati, memahami makna yang terkandung di dalam zikir tersebut, maka akan dipenuhi hati kita dengan athar. Bahkan pengaruh daripada zikir tersebut akan berdampak kepada jiwa dan raga kita. Bukan hanya jiwa, tapi jiwa dan raga kita. Itu bab zikir. Dan untuk level keempat, tidaklah mungkin kita bisa miliki, tidaklah mungkin kita dapat raih kecuali setelah ada usaha proses ke-1, 2, dan ketiga. Berat awalnya, harus melatih, membiasakan, ya, menghadirkan hati di setiap nilai bacaan zikir. Nah itu nggak gampang, karena apa? Digoda terus kita. Bagaimana caranya? Mulut emang ngucapin zikir, hati mah kosong. Itu setan buat ngegoda tugasnya. Bagaimana caranya? Mulut boleh baca Quran tapi hati kosong. Gimana caranya? Mulut boleh berzikir tapi hati kosong, pikiran ngalor ngidul kemana-mana tepara ruguh. Nah itu udah godaan setan. Kalau kita tidak bisa berusaha, tidak bisa melatih, maka tidak akan bisa sampai kapanpun. Apalagi tidak mau memulai, yang gak bisa sampai. Yang bisa sampai adalah orang yang bisa mulai. Yang bisa sampai adalah orang yang bisa mulai. Contoh, saya nih, orang Bukit Berbunga misalnya. Orang Bukit Berbunga gak akan ada yang bisa sampai Pasar Rebo kecuali orang yang mulai. Kalau cuman angan-angan, pengen ke Pasar Rebo tapi ngegoler wae, ngopi, sampai mual kira-kira. Sampai 10 tahun, 100 tahun juga nggak bakal sampai. Tapi kalau dengan memulai, mau ke Pasar Rebo, mau naik motor bisa? Enggak, jalan? Iya jalan. Walaupun jalan kaki, tapi dia mulai selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, insya Allah nggak nyampe sehari bakalan sampai ke Pasar Rebo. Nggak sampai sehari bakalan sampai ke Pasar Rebo. Kenapa bisa sampai? Padahal jalan kaki ripuh. Karena dia memulai, karena dia melangkah. Lah kalau kita cuman pengen merasakan nikmatnya ibadah tapi nggak memulai, nggak melatih diri, nggak ada riyadhah di situ, nggak akan bisa. Tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit melatih diri agar mendapatkan sir asar daripada nilai zikir tersebut. Insya Allah entah di tahun keberapa dia akan merasakan nikmatnya berzikir. Tidaklah mengucap Allah, tidaklah mengucap la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Abi, ada WA masuk, kecuali buka yuk. dia pasti akan merasakan nikmat yang luar biasa. Abi, ada WA masuk, buka yuk. Ada WA masuk, buka yuk. Kudu di silent dulu ini. Jadi begitu. Sampai mana kita tadi? Orang yang udah melatih dirinya takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya dia akan memasuki puncak yang keempat. Tidak dia mengucapkan lafaz Allah kecuali bergetar hatinya merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. La ilaha illallah, diangkat berapa ribu derajat dia. Kenapa? Asarnya luar biasa dalam hati. Pengaruhnya, dan itu memang tidak mudah, perlu ada riyadhah, perlu ada tahap demi tahap. Kalau kita tidak mulai dari tahap yang pertama, ya nggak mungkin bisa sampai tahap yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa hati kita punya ta'alluq, punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayyib insan Allah wa DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga termasuk poin yang selanjutnya, ini kemarin sudah dibahas, termasuk yang dapat membatalkan sholat juga adalah tidak adanya salah satu syarat dari rukun. Jadi kalau dalam sholat ada syarat, ada rukun. Setiap rukun memiliki syarat. Kalau nggak salah sebagian udah kita kaji. Ya kalau tidak salah sebagian sudah kita kaji. Jadi di setiap rukun itu memiliki syarat. Kayak seperti takbiratul ihram saja. Syaratnya kan kalau di sini, kalau sudah pernah disebutkan ada 20. Nggak boleh ada wawu, diusahakan Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar, harus Allahu Akbar. Kadang-kadang kan begitu. Ya, biasanya takbiran. Karena kebiasaan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu salah, ya. Jangan sampai ada wawu, apalagi takbiratul ihram, ya takbiratul ihram itu termasuk menyalahi aturan. Ya, bisa tidak sah, ya. Makanya perlunya ngaji, ada takbiratul ihram aja kurang lebih ada 20 syarat diantaranya tadi. Jangan coba ditambahin wawu, kadang-kadang memang nggak sengaja, tapi ada wawunya. Allahu Akbar. Nah, harusnya gimana? Allahu Akbar. Itu harusnya. Cuman karena kebiasaan Allahu Akbar jadi ada wawunya. Jadi ada wawunya. Nah, itu perlu dipelajari lagi. Nanti kalau nggak salah ada babnya atau sudah kelewat, nanti bisa kita baca lagi. Ya, bisa kita baca lagi. Itu baru satu, ada 20 ya. Ada 20 itu syarat takbiratul ihram saja ya. Ada 20 macam. Baknya nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Nggak sah bacaannya. Ada itu imam begitu ada. Di Purwakarta ada. Ada. Makanya perlu ngaji. Ya. Kalau mau dipanjangin, panjangin di lam zalalahnya. Silahkan panjangin sampai 7 alif, sampai 14 harokat. Disitulah letaknya niat. Allahu Akbar, panjanginnya di situ. Jangan di tempat yang lain, maka merusak takbiratul ihram. Memanjangkan di tempat selain itu merusak takbiratul ihram yang berakibat sholatnya tidak sah. Ya kalau takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Inilah pentingnya ilmu. Ya inilah pentingnya ilmu. Dan kan sering diucapin, sering diingatkan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau udah yang namanya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, yang namanya beribadah, yang namanya beramal soleh, kalau udah nggak pakai ilmu sia-sia. Sehebat apapun, selama apapun sholat, misalnya sujudnya nyampe jidatnya gosong. Sholat rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran setelah Fatihah. Tapi ada yang kurang syarat rukunnya, maka sia-sia. Ibadahnya udah pasti ditolak, udah pasti tidak diterima. Dan semua butuh terhadap ilmunya. Harus pakai aturan yang ada. Makanya penting, khususnya yang bersifat fardu ain, yang kita laksanakan setiap hari seperti sholat, itu kudu udah bener. Kudu ngaji. Jangan asal jadi gitu. Jangan sampai kita mah sholat hanya sekedar sholat, ternyata kalau diteliti masih ada sholat kita yang salah. Bahaya ini. Banyak yang kadang orang sholat cuma asal sekedar sholat, tapi nanti di akhirat dikumpulkan di neraka bersama orang-orang yang gak sholat. Kenapa? Karena sholatnya gak pakai ilmu. Maka minimal ngaji. Makanya kami sering mengadakan di majlis-majlis, di masjid-masjid, di musola-musola, kajian kitab minimal Safinatun Najah. Itu tata cara ibadah, tata cara segala rupa yang bersifat fardu ain. Udah cukup insya Allah ngaji kitab. Nah makanya buat Insan Allah DFM yang di musolahnya, yang di masjidnya belum ada kajian-kajian mingguan, silahkan adakan. Insya Allah kami dari Radio Wadi juga akan siap membantu kalau dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan siap akan membantu. Minta dibantu bikin rutinan pengajian bulanan atau mingguan, mangga. Insya Allah kita akan siap untuk membantu. Tayyib, Insan Allah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu pakai ilmu nanaunan oge, ya kudu pakai ilmu, enggak pakai ilmu mah rusak.
nggak pakai ilmu mah sia-sia. Nggak pakai ilmu mah udah pasti ibadahnya tidak diterima. Thayyib. Nah, itu diantara kurang syarat dari rukun, kurang syarat. Termasuk juga tidak sujud menggunakan anggota badan yang 7. Termasuk itu tidak sah. Tidak sah berarti tidak batal sholatnya. Contoh, dalam sujud itu ada 7 anggota badan yang harus dipakai sujud. Dalam sujud harus ada 7 anggota badan yang harus dipakai sujud. Kalau kurang nggak bisa, sujudnya nggak sah. Apa saja 7 anggota badan tersebut? Jidat. Nih, nggak boleh kehalang oleh apapun. Contohnya kehalang peci, pakai pecinya maaf nih begini. Kalau pakai pecinya begini, pas sujud otomatis kehalang oleh peci, tidak sah sujudnya. Atau pakai sorban ngegantung, pas sujudnya dihamparin ini, padahal sorbannya masih ada di leher, dia sujud di atas ini, maka tidak sah. Tidak sah sholatnya, tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya, tidak dibenahi, ya tidak sah sholatnya. Termasuk diantara sujud syaratnya apa? An la yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Ya, sujud di atas sorban, sujud di atas ketutup peci, nggak boleh. Terus apa? 1, nih telapak tangan, 2, 3 dengkul, 4, 5. Kemudian ini nih perut jari ditekuk, ya, perut jari ditekuk ketika sujud. Nah, itu 7 anggota badan untuk sujud. Khair, insyaallah, mudah-mudahan kita udah melaksanakan itu. Nah, perlu kita koreksi, apalagi kalau di antara kita yang sedang menyimak, yang sedang menyaksikan adalah kepala keluarga. Wajib kita lihat apakah sholat istri kita udah benar apa belum. Anak-anak kita sholatnya udah pada benar apa belum. Wudunya istri kita udah benar apa belum. Wudunya anak-anak kita udah benar apa belum. Jangan-jangan dia udah puluhan tahun sholat, tapi wudunya masih gak benar. Tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab di akhirat. Berat, emang dikira nggak berat jadi kepala rumah tangga. Kewajiban suami bukan cuma ngasih duit. Kewajiban suami bukan cuma ngasih tempat tinggal. Kewajiban suami bukan cuma nafkah bil fulus. Tapi juga kewajiban suami memperhatikan, mengingatkan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu diperhatikan. Jadi kewajiban suami, ingat ini, kewajiban suami bukan cuma ngasih tempat tinggal, ngasih pakaian unggal musim. Kalau musim hujan wajib dikasih pakaian yang hangat. Kalau musim panas wajib dikasih pakaian yang dingin. Ya, harus itu. Bukan cuman itu, tempat tinggal, baik walaupun ngontrak, yang penting kudu dikasih tempat tinggal. Nah, pakaian, tempat tinggal, makan, itu kewajiban suami. Cuman bukan hanya itu. Dalam urusan agama, kalau umpama ada istri enggak sholat, suami diem, suami bakalan cilaka di akhirat. Kalau ada istri keluar enggak nutup aurat, suami diem, suami bakalan berat nanti di akhirat. Kalau ada istri bermaksiat kepada Allah, suami diem baik, ibadah salah, suami enggak ngasih tahu, nanti tanggung jawab di akhirat. Dikira gampang jadi suami, berat. Jadi kewajiban suami bukan cuma memberikan nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Bukan jasmani saja, tapi ruhani pun wajib untuk diperhatikan, sehingga akan banyak nanti di akhirat suami diseret oleh istrinya sendiri. Kenapa?
Mau masuk surga nggak jadi, padahal suami ini rajin itikaf, rajin ngaji, rajin sholat, nggak pernah ketinggalan. Tapi diseret, yang nyeret bukan musuhnya, yang nyeret langsung anaknya, yang nyeret langsung istrinya. Kenapa bisa demikian? Dia memang sholat, dia memang rajin ngaji, dia bahkan sering itikaf di masjid, tapi istrinya sholat nggak diperhatikan, istrinya keluyuran, nggak nutup aurat, nggak dipeduliin. Bahkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak peduli. Dia merasa hanya cukup ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Padahal dalam urusan agama, istri nggak sholat, istri nggak bisa sholat, istri keluyuran, nggak nutup aurat, suami diam aja, padahal tahu itu semua. Ini yang akan nanti berat di akhirat, yang bakal narik dia nanti. Yang tadinya masuk surga bisa nggak jadi, bisa dipending dulu. Karena sebab siapa? Istrinya sendiri. Karena sebab siapa? Anaknya sendiri. Maka buat para suami, para orang tua, hati-hati. Nah, makanya kudu ngomel kalau anak nggak sholat mah. Kudu diomel. Punya anak nggak sholat, omelin, kasih tahu. Apalagi udah lebih dari 10 tahun. Udah lebih daripada di akhirat. Di akhirat berat. Ya. Istri keluyuran, nggak pakai nutup aurat, omelin, kasih tahu. Istri sholatnya masih hara rese, omelin, kasih tahu. Besar nanti tanggung jawabnya di akhirat, ya. Besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Da eta teh tanggung jawabnya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, mudah-mudahan istri-istri kita jadi istri-istri yang solehah, anak-anak kita anak-anak yang solehah. Dan untuk itu semuanya yang tadi udah kita omongin, butuh dengan yang namanya ilmu. Nggak pakai ilmu mah nggak jadi. Saya sering ngegambarin, bikin nasi goreng nggak pakai ilmu mah nggak bakal jadi nasi goreng. Jadi mungkin, tapi nggak enak. Ada orang bikin nasi goreng nggak pakai ilmunya, nggak enak. Coba. Saya pernah beli nasi goreng, tukang nasi gorengnya masih belajar. Ternyata jadinya apa? Nasi minyak. Kenapa jadi nasi minyak? Banyak banget minyaknya. Makannya juga aduh tepara duguhnya. Jadi nasi minyak, kebanyakan minyak. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu perjumpaan kita dalam program Panji Duha. Tidak ada tanya jawabnya nanti di program selanjutnya ya. Tidak ada tanya jawab di pagi hari ini. Tanya jawabnya nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang sudah melayangkan nanti insya Allah kita bacakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tayyib, kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Banyak harapan, banyak hajat kita. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, khususnya guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur. Yang sedang berusaha, mudah-mudahan dimudahkan usahanya. Yang sedang mencari usaha, mudah-mudahan dipertemukan usaha-usaha yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang hasilnya berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kesulitan semoga Allah angkat kesulitannya. Yang sedang galau, yang sedang gelisah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar. Apa yang membuatnya galau, apa yang membuatnya gelisah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang mau punya hajat, pengen bertemu jodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menikah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Niat kita banyak, hajat kita banyak, hadirkan dalam hati dengan penuh ketulusan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu, Allah menyaksikan apa yang ada di dalam sanubari kita. Maka hajat, urusan dunia, urusan akhirat, kita hadir minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihin niyat wa likulli niyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi ainika tilatanam waqnuf nabi kana fi kalladzi la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.